saya guru, jabatan yang saya punya sekarang adalah impian terindah yang pernah saya punya. Bagi Kak Isni ini guru adalah jabatan atau karir yang terindah, yang impian yang terindah bagi Kak Isni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Para pemirsa Puji Empire, kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu seorang guru PEC yang tadinya murid PEC, ya. Karena saking cintanya kepada PEC, maka dia setelah kursus di PEC dan lulus, dia tidak mau keluar, malah jadi guru PEC. Dan sekarang ini namanya Kak Isni, ini jadi guru favorit, guru yang sangat disukai oleh banyak siswa, ya. Mari kita ikuti perbincangannya, ya, ngobrol-ngobrol kita ini, kenapa dia sampai jadi guru favorit yang disukai oleh siswa yang banyak, dan juga siswa-siswanya banyak sekali yang berprestasi. Oke, Kak Isni, selamat siang. Selamat siang, Pak. How are you? I'm fine, thanks. And how about you, Pak? Oh, fine, thanks. Kak Isni, can you introduce yourself to my pemirsa? Yeah. Okay, let me introduce myself. My name is Isni. I'm from Pamulang Division. Saya dari divisi Pamulang. Oh, divisi Pamulang. Oh ya, by the way, sekarang ngajar di cabang mana? Saya ngajar di beberapa cabang, Pak. Oh, ngajar di beberapa cabang. Ya, ini saya dengar-dengar ini Kak Isni ini jadi guru favorit yang banyak disenangi, dikagumi, dan jadi idola oleh banyak siswa. Gimana sih bisa seperti itu, trik-triknya untuk menginspirasi para pemirsa, terutama para guru, terutama lagi untuk guru-guru di PEC, biar seperti kayak Kak Isni, menjadi guru yang disayangin siswa, dikagumi siswa, menjadi idola bagi siswa, jadi inspirasi siswa. Silahkan Kak Isni, gimana trik-triknya, gimana caranya? Buat saya, siswa segalanya, I love them very much. Cinta yang tanpa alasan, ya Pak, saya bilang. Kalau anak zaman sekarang bilang unconditional love, Pak. Oh, I see. Saya mencintai mereka tanpa syarat, menyayangi sama mereka. siswa-siswanya ya, sayang sebenarnya. Dari golongan apapun, dari dengan karakter apapun, saya benar-benar menyayangi mereka dari hati saya yang tulus, dan membuat mereka belajar senang. Happy students learn much better. Oh, itu happy students learn much better. Jadi siswa yang gembira, yang happy, akan belajar lebih baik. Allah, jadi kamu triknya happykan dulu siswanya dulu, ya. Ya. Saya senangkan dulu. Saya buat mereka bermimpi, karena setiap anak pasti punya mimpi ya. Setiap anak punya keunikannya masing-masing, punya kelebihan masing-masing, dan itulah kenapa siswa-siswa, alhamdulillah siswa-siswa saya, kalau saya bilang bahkan melampaui batas yang mereka punya, Pak. Dan itu subhanallah luar biasa, dan itu kehebatan mereka yang dengan, kalau saya bilang pinteran mereka, Pak, hebatan mereka. Tapi mereka begitu semangat dengan motivasi, karena dengan motivasi orang biasa pun akan melakukan hal yang luar biasa. Motivated person can do everything absolutely great. Jadi orang yang termotivasi dia akan melakukan apapun yang mereka. Jadi melampaui batas mereka dari yang maaf kurang mampu, dari anaknya katanya bandel, ya Pak. Mungkin tidak paham lama atau bagaimanapun, saya berusaha menyayangi mereka, dan alhamdulillah insya Allah PEC menjadi jalan amanah buat tersuksesannya banyak anak-anak Indonesia, Pak. Amin. Memang ada kata-kata seperti ini, siswa yang biasa-biasa saja, tapi di tangan guru yang luar biasa, itu bisa menjadi orang yang luar biasa atau siswa yang luar biasa, ya. Oh ya, katanya Kak Isni ini dulu kursus di PEC juga, siswa PEC juga ya? Iya, Pak.
Oh. 20 tahun yang lalu. Oh, 20 tahun yang lalu. Saat itu umur berapa tuh masuk ke PIC? 19 tahun, Pak. Saat umur 19 tahun masuk ke PIC. Itu di program apa itu sudah umur 19 tahun? Saya ikut program diploma, Pak. Oh, diploma. Di PIC waktu itu. Oh, di PIC ada program diploma. Bisa ceritakan itu program diploma di PIC itu yang gimana? Saat itu saya baru lulus SMA ya, Pak. Lulus SMA. Rumah saya di Cawang, Pak, Jakarta Timur. Wah, dari Cawang. Terus kursusnya di mana? Di PIC Ciledug, Pak. Di PIC Ciledug, dari Cawang ke Ciledug hanya untuk kursus bahasa Inggris, jurus apa level diploma ya. Betul. Iya. Saya mempunyai beberapa guru yang luar biasa, Pak Baskara dan Pak Taufik. Oh ya, apa yang luar biasa dari guru-guru kamu tuh, Pak Baskara dan Pak Taufik itu? Pak Baskara sudah mau sepuh ya, Pak, usia 50 tahun, tapi energik luar biasa, sabar luar biasa, mengajarkan pronouns bahasa Inggris yang tidak gampang ya, Pak. Satu-satu diajarkan. Di situ saya terharu, saya terinspirasi. Kok sesabar ini? Karena walaupun maaf, sepuh, tapi energiknya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Penuh passion ngajarnya ya. Dan Pak Taufik memang kalau mengajarkan dari materi yang saya anggap sulit dibuat sangat gampang. Ya, dibikin tersusun. Jadi saya punya teman satu kelas, boleh saya cerita ya, Pak? Itu jumlahnya 30. 30, satu kelas 30. Siswa diploma itu ya, kelas diploma. Sampai akhir program tidak ada yang keluar. Utuh, dan kami itu rajin. Program diploma berapa lama sih? 1 tahun, Pak. Oh, 1 tahun. Ini program 1 tahun, Pak, para pemirsa. Ya, siswanya tadinya 30 ya? 30. Maaf, 1, Pak, meninggal. Oh, 1 meninggal. Teman baik saya. Ya. Waktu itu Mrs. Wida almarhum. Itu kami sangat senang, saya yang jauh-jauh dari Cawang ke Ciledug. Emang karena happy, saya selalu senang. Ada sesuatu yang menarik setiap kali saya datang. Disitulah saya dalam hati saya kepengen jadi guru yang seperti ini. Oh, jadi kamu mulai terinspirasi pengen menjadi guru itu saat kamu belajar program diploma. Gitu. Karena melihat Pak Baskara, cara mengajar Pak Baskara dan Pak Taufik ya. Betul, Pak. Saya terinspirasi, saya ingin membuat banyak anak yang bisa bahasa Inggris dengan kondisi tadi seperti apapun. Menjadi bahasa Inggris mudah, menyenangkan, dan insya Allah jadi jalan suksesnya mereka, Pak. Ya. Terus kenapa sih kamu kepengen jadi guru? Kan anak-anak muda biasanya lebih cenderung cari karir yang lain gitu, atau pilih karir yang lain. Kok kamu masih anak muda, kok pilih jadi guru? Guru kan harus sabar, ngurusin anak-anak. Gimana tuh? Apa motivasinya? I have been teaching at PIC for 20 years, Pak. Wah, para pemirsa, ini Kak Isni ini sudah mengajar di PIC 20 tahun. Para pemirsa, 20 tahun mengajar di PIC. Waktu itu pertama ngajar berarti umur berapa dong? Ya, 19 ke 20 itu saat dia berumur 20 tahun sudah mulai mengajar. Sekarang tinggal hitung sendiri, udah 20 tahun mengajar di PIC. Dan masih akan lanjut? Insya Allah, Pak. Karena insya Allah. Buat saya, guru, jabatan yang saya punya sekarang adalah impian terindah yang pernah saya punya. Bagi Kak Isni ini guru adalah jabatan atau karir yang terindah, yang impian yang terindah bagi Kak Isni. Terwujud buat saya. Jadi insya Allah saya syukuri ini, saya berterima kasih bukan hanya dengan kata-kata ya, Pak, tapi dalam hati saya bertekad akan menjadi banyak anak-anak yang luar biasa di tangan saya, dan dari PIC insya Allah saya ingin mengabdi ke PIC ya, Pak, karena tadi saya jatuh cinta dengan pengajaran PIC. Saya senang sekali dan ingin membuat banyak anak merasakan bahwa bahasa Inggris ini nggak sulit, Pak. Gampang dan bukan jadi momok yang menakutkan. Di PIC kami mengajar dengan hati, kami mengajar dengan tulus. Insya Allah kami membimbing sampai sukses, insya Allah dengan ridho Allah ya, Pak. Bukan kami, karena ini jihad kami. Jadi it's not only working, it's jihad pas bisa gitu lah. Amin. Kan kadang-kadang dalam mengajar itu kan ada kesulitan anak-anak nakal atau yang males atau yang badung. Gimana tuh cara kamu menghadapinya atau membuat mereka menjadi semangat, menjadi rajin gitu, gimana tuh?
Iya Pak, kalau untuk anak-anak maaf bandel gitu Pak, saya punya banyak cerita insya Allah. Jadi sampai ada yang ranking 39 saya bisa kuliah ke luar negeri, dapat beasiswa segala macam. Karena sebenarnya tidak ada anak yang tidak mau pinter atau tidak mau dibanggakan Pak. Dalam hati mereka sebandel maaf apapun, tidak bisa apapun, mereka ingin seperti anak-anak kayak pintar. Tapi kita harus memahami namanya anak-anak ya Pak. Ketika salah jangan dimarahin. Ketika mereka tidak bisa motivasi, karena dengan cinta itu mereka akan terbangkitkan bahwa ternyata mereka bisa, mereka bisa. Dan mereka sering berkata, saya ingin banggakan Kak Isni. Oh tidak, apapun kamu lakukan kakak bangga. Kakak bangga. Maaf, beberapa siswa saya memang banyak yang tanya menang-menang lomba sampai tingkat internasional, bekerja di tempat yang bahkan mungkin tidak terprediksi, luar batas, karena saya membangun mereka. Saya tidak terlalu menginginkan ranking 1, bukan ranking satunya, bukan menangnya Pak, bukan, tapi perjuangan kalian. Saya punya murid namanya Esa ya Pak, itu lomba dia banyak sekali, pertama kalah gitu ya Pak. Tapi ketika titik poinnya, ketika dia menang itu luar biasa, ternyata tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, manjada wajada, jadi bahkan lebih dari yang diharapkan. Bahkan ketika dia kursus hampir 9 tahun, 8-9 tahun ya Pak, waktu kuliah menjadi the best of UGM. Selama dia belajar sampai malam Pak, sampai malam. Tapi maaf rankingnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak menyerah, sebagai seorang guru saya hanya bisa mendoakan. Saya tidak menunggu di ranking 1, tapi dia dengan prestasinya sampai internasional, sampai jadi the best of UGM. Ketika dia memberikan video itu, hati saya seperti diberikan uang yang tidak ternilai. Insya Allah tidak karena ada. Siswa berprestasi ya. Ya, karena siswa berprestasi, dan itu memang proses yang luar biasa. Dan buat saya itulah guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin saya tidak ingin dihitung jasa Pak, tapi sedikit ilmu yang bermanfaat membuat dia senang. Dan insya Allah itu kalau dibilang murid-murid kecanduan itu karena memang mereka merasa ada kakak, ada orang tua, ada orang yang bisa diajak ngobrol. Banyak cerita yang siswa-siswa saya yang bilang seperti itu. Kalian hebat lah, kakak bangga. Apapun yang kalian lakukan, asal itu dari hati kalian. Bekerja dengan hati kalian, belajar dengan hati kalian. Insya Allah Allah ridho. Insya Allah. You never fail if you never give up. Saya selalu bilang gitu. Ketika gagal, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Suatu saat akan datang masa di mana kamu akan malah jadi lebih. Even the sky is not our limit. Jadi intinya itu siswa mesti selalu harus dimotivasi. Motivasi itu everything. Bahkan bermimpilah setinggi-tingginya. Kalau gagal Kak, kalian masih di antara bintang-bintang. Kalian tetap akan jadi bintang karena kalian lampaui batas. Insya Allah Allah ridho. Buatlah pintu langit terketuk untuk membuat banyak orang terketuk hatinya, membuat banyak pintu-pintu kepintaran, pintu-pintu kehebatan. Insya Allah kun fayakun. Ya, saya dengar-dengar kamu tuh melayanin siswa itu sampai 24 jam gitu, dilayani sampai jam berapa malam kalau mereka ada persoalan, bahkan persoalannya pribadi mereka adukan dan kamu itu layani dengan sangat baik, tolongin mereka dengan sangat baik gitu. Kenapa kok sampai seperti itu gitu? Kebetulan saya seorang ibu ya Pak, dengan 3 anak yang memang kalau seorang ibu suka bangun malam ya Pak. Dan kalau saya ada anak yang WA itu saya seperti ada feeling Pak, saya bangun. Dan ada yang beberapa WA sampai jam 2, kadang jam 3. Hanya sekedar nanya soal masalah apa, hanya apa gitu dan saya balas. Insya Allah bukan materi yang saya berikan, bukan jawaban saya berikan, tapi kakak ada di sebelah kalian. Jadi mereka seperti punya kakak. Mereka bisa seperti punya kakak dalam belajar segala macam. Jadi mereka datang ke PC kadang cuman duduk sambil bawa buku. Kakak lagi ngajar nak gitu. Nggak apa-apa Kak, lihat kakak saya udah dapat jawaban. Itu membuat saya semakin semangat. Dan saya punya cerita yang mungkin bukan bikin terharu ya. Banyak orang bertanya saya pernah lahiran itu berapa hari. Saya dengar-dengar tuh kamu begitu cintanya kepada siswa dan begitu cintanya kepada PC. Bahkan saat kamu lahiran aja cuman izin 2 hari, berikutnya kamu masuk lagi. Padahal kamu itu melahirkannya tuh operasi sesar. Itu ya sampai segitu. Ceritakan itu segitunya. Sebenarnya yang terjadi adalah maaf,
dari perusahaan banyak bertanya, kok Kak Isni bisa cepat, apa tidak diberikan cuti gitu ya Pak? Iya, kan? Sebenarnya Bapak pribadi dan pimpinan yang selain warning, jangan terlalu dekat karena ini kesehatan segala macam. Bahkan beberapa cabang saya Pak ya, itu tidak membolehkan saya masuk Pak. Iya, tapi kenapa kamu ngotot masuk padahal kan kamu masih sakit itu? Karena gini Pak, yang pertama dan kedua belum pandemi ya Pak. Iya. Siswa saya dan beberapa tim saya kebetulan juga jadi guru juga. Bahkan operasi mereka nungguin di depan pintu operasi Pak sampai selesai. Saya sangat terharu. Dan sebenarnya bukan hanya 2 hari sudah masuk ya Pak. Saat saya dirawat di rumah sakit pun mereka datang Pak, bawa buku. Bukan mau belajar. Tadi saya bilang mereka bawa buku itu untuk melihat saya sambil nengokin. Biar cuman perlu kata-kata dari saya, kau bisa. Gampang itu Maneng, cuma di sana bahasanya bahasa yang membuat anak-anak ini tersanjung. Jadi itu motivasi yang luar biasa. Jadi bagaimana mungkin saya tidak mengizinkan diri saya untuk tidak menemani mereka. Paling tidak dengan adanya saya kuat, tegar, sehat, itu mereka yakin saya bisa. Karena tanpa WA dari saya atau SMS dari saya zaman dulu ya Pak, saya takut mereka akan down karena buat saya guru adalah inspirasi, motivasi di hati anak-anak Pak. Itu kan begitu cintanya kamu kepada PIC ya. Betul, Pak. Apa sih yang terlalu menarik ke PIC di hatimu? Motivasi Pak. Kebetulan maaf, Bapak sendiri ya Pak. Ya, saya mau ngagumi Bapak. Jadi buat saya mungkin Bapak belum mengajar secara nyata ke saya, tapi kelas meeting Bapak adalah kelas buat saya Pak. Jadi insya Allah selama 20 tahun saya bekerja ya Pak, saya selalu belum pernah bolos. Bahkan malam pun saya ikut meeting Pak. Karena buat saya bukan cuma arahan, meeting Bapak buat saya adalah ilmu hidup saya, membuat saya kuat, membuat saya berubah dari Isni yang pemalu. Saya pemalu sekali dulu Pak, pemalu, tidak bisa berbicara banyak apalagi di depan orang, segala macam. Tapi setiap saya datang ke Bapak itu setiap kali meeting ada vitamin motivasi, apalagi Bapak tiap hari memberikan itu. Jadi itu yang saya tularkan ke anak-anak. Kak Isni, ini saat kamu mengajar atau selama kamu jadi guru nih ya, momen-momen yang paling indah itu momen seperti apa gitu yang tidak terlupakan atau yang sangat mengesankan gitu? Momen terindah saya adalah ketika saya melihat mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Karena saya selalu bilang, Nak, Dek, kebahagiaan kalian, your happiness is my happiness. Jadi ketika mereka menang lomba, saya tahu mereka proses seperti apa. Di PC ada vlog ya Pak, vlog, show off dan lain-lain itu adalah panggung mereka sebelum lomba ke mana-mana. Saya melihat perjuangan dari awal bikin vlog, tampil ke sekolah, pernah juga saya dampingi lomba itu porseni Pak. Semuanya siswa PC menang dan bawa piala pakai kantong, itu momen terindah ya buat saya. Tiap hari selalu indah, tapi ketika pencapaian itu setiap hari mereka memberi kejutan manis yang belum lama juga siswa saya sudah mulai dewasa ya Pak. 20 tahun saya mengajar, sudah mulai merasakan bahasa Inggris yang dulu masih kecil seperti apa, sekarang sudah bisa kuliah tepat yang mereka inginkan, bekerja dengan mudah dengan bahasa Inggris. Itu indah dan setiap hari saya mendapatkan kejutan manis saat sekarang, dan insya Allah nanti adik-adik yang masih kursus akan merasakan hal yang sama di kemudian hari itu Pak. Terus momen yang sangat menyedihkan sebagai seorang guru itu saat-saat seperti apa itu? Yang saya sedih ketika anak-anak siswa tidak masuk Pak. Itu saya sedih ketika mereka mendapatkan kesulitan, nilai kurang bagus, bagaimanapun orang tua juga mengharapkan nilai ya Pak. Kemudian lomba kadang kalah, jadi mereka juga malas ikutin temennya karena teman-temannya kadang tidak mau kursus, jadi mereka ikut-ikutan. Itu membuat saya sedih dan saya sampaikan ke mereka, apa yang harus kakak lakukan untuk kalian tetap mau belajar. Kakak akan lakukan apapun, apa yang kalian mau dan apa yang kalian inginkan. Saya biasa tanyakan what they want and what they need, what they need, apa yang mereka butuhkan dan apa yang sebenarnya mereka mau belajar seperti apa. Dan saya tadi bersiap-siap, selalu bersiap-siap untuk mengajar Pak. Jadi setiap yang tidak masuk saya selalu tanyakan dan tidak nunggu besok. Hari itu juga saya tunggu. Kamu mau datang jam berapa Nak? Kakak tunggu seperti itu. Oke, sampai kamu jadi guru yang banyak disukai gitu, banyak menelurkan siswa-siswa yang berprestasi gitu loh. Bagi kamu itu
apa makna seorang siswa atau makna siswa bagi kamu itu? Buat saya siswa adalah amanah ya Pak. Amanah dari Allah yang harus saya jaga, saya bimbing. Karena katanya anak soleh bukan hanya anak pribadi saya, tapi anak murid juga. Jadi anak soleh yang insya Allah ilmu saya yang saya harapkan insya Allah bermanfaat dan menjadi nanti pahala yang sampai kubur ya Pak, sampai nanti ke bawah ilmu-ilmu saya dan itulah yang paling tidak yang membuat saya sangat semangat. Tapi sebenarnya kalau dibilang murid adalah kebahagiaan saya, obat saya, vitamin saya setiap hari. Kalau saya bilang anak-anak bilang mood booster Pak. Wah sih. Ya, mood booster saya. Siswa gitu ya. Jadi karena siswa, jadi kamu happy. Ya happy. Alhamdulillah saya happy. Insya Allah selalu sehat. Jadi ya, Pak. awet muda ya karena kebawa siswa-siswa yang masih pada anak-anak. Iya betul sekali Pak. Iya. Ada sesuatu yang mau kamu sampaikan kepada siswa-siswa, terutama siswa yang sangat mengagumi kamu, mengidolakan kamu, suka sama kamu, dan juga kepada siswa-siswa seluruh PIC gitu. Ya, untuk anak-anak kakak, untuk adik-adik tersayang semuanya yang sudah kursus ataupun masih kursus, terima kasih kalian sudah berjuang. Belajar adalah perjuangan, kakak bangga. Bagaimanapun apapun kakak bangga, dan insya Allah even the sky is not our limit, yang pernah saya tadi sampaikan, kalian pasti bisa, manjada wajada, percayalah itu. Ayo kita berjuang, jangan menyerah, apapun yang kalian lakukan sekarang, kondisi apapun, belajar adalah pindahan, belajar adalah suatu hal yang menyenangkan. Belajarlah, karena dengan belajar, ilmu kita akan bertambah, Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Dan itulah janji Allah, ayo bareng-bareng nak kita perangi masa-masa sekarang, jangan terlalu banyak main gadget karena itu yang harus kita lakukan. Education kita harus dengan ilmu, seperti dengan ilmu dengan kita IT, bukan untuk bermain Pak, karena buat saya internet atau gadget for education itu bisa. Dan di PC kalian bisa bermain handphone tapi main handphone yang positif Pak. Making vlog dan membuat vlog. Ayo kita buat internet ini menjadi pendidikan. Jadi anak-anak bukan untuk hal yang negatif. Dan untuk orang tua juga ya Pak. Ya untuk para bunda, para ayah bunda, gimana terutama yang pada ngefans sama kamu atau ayah bunda, seluruh siswa-siswi PIC, silakan apa yang mau disampaikan. Untuk ayah bunda semuanya terima kasih, salam hormat buat para pejuang. Bukan saya atau kami yang hebat, tapi sebenarnya adalah dukungan dari orang tua yang luar biasa. Terima kasih, saya bangga. Kami senang menjadi salah satu partner untuk bab sekolah Pak. Iya, dengan untuk partner sekolah juga, untuk orang tua, ayah dan bunda, orang tua murid. Betul, Pak. Untuk membuat siswa-siswinya atau putra-putrinya mencapai sukses ya. Amin, amin. Bersama PIC kita berjuang bersama-sama. Ayo Bu, Bapak, kita bisa. Kita harus mencetak anak-anak bangsa, kita harus sabar. Kalau saya bilang, jangan ditunggu kapan anak kita sukses, tapi kita pakai proses dengan indah. Suatu hari nanti, anak-anak yang kita sayang ini akan jauh lebih hebat dari kita bayangkan. Karena sebenarnya mereka sayang dengan ibu bapak, mereka sayang dengan guru-gurunya. Kitalah yang harus bisa mendukung mereka, karena motivasi kita, keyakinan kita menjadi kekuatan terbesar buat anak-anak kita. Jadi, bantu mereka, karena sebenarnya mereka juga banyak terkendala dengan banyak godaan ya Pak. Main handphone, televisi, internet, itu juga mereka tidak bisa menghindari itu Pak. Dengan begitu kita harus bersahabat dengan itu, dengan zaman masa kini ya Pak, dengan milenial. Harus wise lah ya. Kita taklukkan mereka, pahami setiap anak punya karakter yang berbeda. Karena dengan memahami karakter anak yang berbeda, kita membuat happy belajar, insya Allah mereka akan menyenangi belajar tanpa harus membuat anak-anak terbebani, karena guru yang hebat bisa membuat muridnya belajar, senang belajar, edik belajar tanpa merasa terbeban. Disitulah titik poin yang mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Yuk bareng-bareng, bismillah. Ada pesan-pesan buat teman-teman guru, terutama guru-guru di PIC? Ya, untuk teman-teman semuanya di PIC, kita di tempat yang tepat. Kita mendukung anak-anak lewat PIC. Saya pribadi insya Allah sangat terinspirasi dengan PIC. Ayo kita, kalau saya bilang balas budi ya Pak, PIC mengajarkan banyak kita ilmu, dan ayo kita berjuang memberikan ilmu ke anak-anak kita. Apa yang dilakukan
pimpinan kita Bapak, itu ilmunya kita sampaikan ke anak-anak. Insya Allah value ini, kalau sebelum value ya Pak, bekerja dengan value itu sangat berbeda. Bekerja dengan value itu dengan hati kita, ya, menjadi hal yang manis, yang indah, karena love what you do, and bekerja dengan hati, cintai pekerjaan kalian, karena your work is going to fill a large part of your life. Jadi pekerjaan kita itu menjadi bagian terbesar dari kehidupan kita. Ya, the only way to be truly happy and then success, you have to do what you believe is a great work. So the only way to do the great work is to love what you do. Cintai pekerjaan kita sebagai seorang guru. Ini anugerah yang besar dari Allah yang diberikan kepada kita, jangan sia-siakan. Karena seperti Bapak bilang, sekali-kali hidup kita harus bermanfaat, menjadi pusat kemuliaan, insya Allah menjadi inspirasi banyak orang. Menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Saya berharap kami bisa mencetak banyak anak bangsa lewat PIC. Dengan hal-hal kecil tiap hari kami ingin mendidik anak-anak bangsa berpartisipasi, membuat bangsa kita jadi besar, Pak. Oke. Ada sesuatu yang mau kamu sampaikan kepada guru-guru kamu yang saat itu di PIC, kamu belajar di PIC, dan juga sesuatu yang mau disampaikan kepada PIC karena kamu bisa sampai seperti ini Allah lewatkan dengan kurs di PIC dengan program diplomanya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada guru-guru kamu atau dosen-dosen diploma kamu dan kepada PIC yang telah menghantarkan sampai kamu jadi seperti ini. Silahkan. Saya ingin katakan terima kasih tidak cukup, tapi terima kasih salah satu cara saya, semangat saya. Setiap ada apapun, guru-guru saya selalu menjadi bayangan saya, terutama Bapak dan guru-guru dosen-dosen saya yang lain. Terima kasih untuk memberikan inspirasi hidup buat saya. Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran kehidupan yang tidak bisa saya balas. Insya Allah Allah yang akan membalas. Tapi saya akan lanjutkan perjuangan Pak Baskara yang sudah pensiun sekarang, Pak. Terima kasih Pak Baskara, Pak Taufik, Bapak, dan beberapa pimpinan PIC yang sekaligus guru buat saya, Pak Taufik, Pak Wahadi, Pak Didik, yang memberikan banyak terima kasih sekali lagi. Saya akan berjuang, Pak. Saya akan menunjukkan saya bisa melanjutkan perjuangan kalian. Oke, para pemirsa, begitulah tadi bincang-bincang kita, inspirasi yang luar biasa tentang Kak Isni yang begitu sayang, begitu cintanya, begitu ikhlasnya, begitu berkorbannya untuk siswa-siswinya sehingga sampai menjadi seorang guru yang sangat dicintai siswa-siswanya dan menciptakan banyak siswa-siswi yang sukses. Bahkan ada yang tadinya siswa nakal, ya, bahkan hanya ranking keberapa, tapi di tangan Isni dengan cinta kasihnya, dengan kasih sayangnya, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, sekarang menjadi orang yang sukses dan menjadi berubah total menjadi orang yang berprestasi dan sekarang sukses dalam karirnya. Begitulah para pemirsa, terutama guru-guru PIC, ayo kita bisa berbuat sesuatu, ayo kita selamatkan siswa-siswi kita, kita selamatkan anak-anak Indonesia, ayo kita ciptakan sebanyak mungkin anak-anak Indonesia berakhlak, ber-IQ bagus dan juga sukses. Insya Allah kita bisa menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Begitu para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.